Kebenaran itu punya cara sendiri untuk menunjukkan dirinya. Kebenaran itu punya cara sendiri untuk menunjukkan kebenaran itu sendiri. Makanya orang-orang bijak mengatakan hanya 3 yang tidak bisa disembunyikan di alam semesta ini. Yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah bulan, dan yang ketiga adalah kebenaran. Orang yang sadar kalau dirinya itu bukanlah sebentuk tubuh, dirinya bukan pikiran, dirinya bukan perasaan, tetapi sadar sesadar-sadarnya kalau dirinya adalah percikan cahaya ilahi yang sedang dikaryakan di semesta ini. Sadar kalau dirinya adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta ini, lalu diberi raga, dan raga adalah kendaraan sebagai tempat di mana percikan ilahi itu berkarya. Sadar sesadar-sadarnya kalau dirinya adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi ini, bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Begitu seseorang sampai di titik itu, maka dia akan menjadi sangat lembut, sangat pengasih, sangat penyayang, tidak berlaku kasar, tidak berlaku kejam, tidak mungkin menyakiti lagi makhluk lain. Bahkan orang yang semacam itu membunuh makhluk lain pun, walaupun itu bukan manusia, dia sangat merasa bersalah. Karena dia sudah mencapai satu kesadaran di mana pada setiap wujud yang berbeda itu sebetulnya terdapat jiwa yang sama. Maka orang yang semacam itu yang dipikirkan dalam hidupnya adalah pengabdian. Tidak sibuk mementingkan dirinya sendiri, tidak sibuk mengumpulkan harta. Sekalipun dia dikasih berkah, berkahnya itu dirasakan banyak orang. Hidupnya semata-mata untuk memberikan pengabdian seutuhnya kepada Dia yang Maha Nyata. Dan Dia yang Maha Nyata itu sudah mewujud. Manifestasi dari Dia yang Maha Nyata adalah insan al-kamil, yaitu yang disebut dengan manusia. Agama bukan lagi dalam kata-kata, agama bukan lagi dalam pakaian, tapi agama sudah mewujud menjadi perilaku. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ciri umatnya Nabi Muhammad itu dia sangat benci terhadap kufar. Kufar itu ketertutupan. Karena ketertutupan membuat seseorang menjadi sombong, hanya ingin didengar, tidak mau mendengar, merasa paling benar sendiri, sehingga menjadi eksklusif dalam kehidupannya, angkuh, sombong. Itu yang harus diperangi oleh kita. Orang kafir bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tetapi orang kafir bisa jadi adalah sifat kita yang tertutup terhadap kebenaran, tertutup terhadap pandangan orang lain, tertutup terhadap nasihat dari orang lain. Itu yang disebut dengan kafaro. Kafir. Kafir itu bahasa Arab, bahasa kitanya artinya tertutup. Kita tidak bisa membuka diri, merasa paling hebat, merasa paling benar, lalu menghakimi orang lain yang dianggap salah oleh kita. Padahal salah dan benar itu adalah penilaian. Penilaian produk pikiran. Bagaimana kalau pikiran yang tidak sadar menilai? Hasilnya akan jadi salah nilai. Makanya orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang sudah sampai di puncak gunung, dia sudah bisa melihat pemandangan yang luas dan indah. Lihat cirinya. Tidak terjebak lagi pada penghakiman. Tidak terjebak lagi pada benar salah. Karena benar salah disadari oleh dirinya sebagai produk dari pikirannya sendiri. Ruhama'u bainahum. Dan ciri umatnya Nabi Muhammad itu berkasih sayang dengan siapapun. Tidak ada batas. Untuk menyayangi orang lain tidak perlu ditanya apa keyakinannya. Karena sayang, cinta itu kekuatan positif. Dan kekuatan positif itu tidak pernah ada syarat. Kenapa banyak manusia yang kasar, kejam? Bahkan setiap hari yang dibicarakan Tuhan, yang dibicarakan kitab suci, tapi masih menghardik orang lain, merendahkan orang lain, menganggap dirinya paling bagus, menganggap dirinya paling hebat. Itulah karena dia tidak kenal siapa jati diri dia yang sesungguhnya. Makanya kita harus bisa mencapai satu kesadaran di mana diri kita yang sesungguhnya bukan sebentuk tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan, tapi diri kita yang sesungguhnya adalah sang kesadaran, sang penyaksi bagi semuanya. Diri kita yang sesungguhnya seperti layar ini. Kalau saya putarkan sekarang video tentang kebakaran, layar ini tidak pernah terbakar. Kalau sekarang saya putarkan video tentang banjir, layar ini tidak menjadi basah. Coba lihat langit. Awan putih, awan hitam, dibiarkan saja datang dan pergi apa adanya. Tetapi langit tetap saja biru. Tidak tergoda oleh awan putih, tidak tergoda oleh awan hitam. Lihat kebanyakan manusia. Begitu mendapatkan yang diinginkan, angkuh dan sombong. Begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, mengeluh, protes karena tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu menolak jauh-jauh. Itulah gambaran manusia yang tidak kenal jati dirinya. Persis seperti kabut, hitam dan putih. Harusnya dia menjadi langit yang menyaksikan hitam dan putih itu
Lihat orang yang sudah mencapai kesucian, tidak pernah usil pada orang lain. Karena kebenaran itu punya cara sendiri untuk menunjukkan dirinya. Kebenaran itu punya cara sendiri untuk menunjukkan kebenaran itu sendiri. Makanya orang-orang bijak mengatakan hanya 3 yang tidak bisa disembunyikan di alam semesta ini. Yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah bulan, dan yang ketiga adalah kebenaran. Matahari tetap saja matahari, walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu, walaupun orang sakit tidak merasakan manisnya. Kebenaran adalah kebenaran, tidak bergantung pada Anda setuju atau Anda tidak setuju. Setuju dan tidak setuju itu bergantung referensi Anda, bergantung tingkat kesadaran dan pengetahuan Anda. Kebenaran tidak perlu persetujuan dari siapapun. Hukum gravitasi tetap akan bekerja. Anda yakin gravitasi ada atau Anda tidak yakin tentang gravitasi ada. Itulah kebenaran. Hati-hati, dan kebenaran itu tidak bergantung berapa banyak yang setuju. Sampai Allah mengatakan di Quran, "Wa may yatabi'u aktsarahum illa dzann." Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu itu hanya dengan prasangka. Inna dzann, sesungguhnya prasangka, la yughni minal haqqi syai'a, tidak bisa dijadikan ukuran.